Halo Bro, balik lagi bareng aku Zai pada konten alur cerita film di mana pada video kali ini aku bakal nyeritain lanjutan dari film The Bourne 1 Identity yaitu The Bourne 2 Supremacy. Sebuah film yang kembali menceritakan bagaimana serunya perjalanan seorang mantan agen rahasia CIA yang ingatannya masih belum sepenuhnya pulih. Di mana dirinya kali ini tiba-tiba difitnah menggagalkan penyelidikan sebuah kasus yang ditangani oleh seorang petinggi CIA. Hingga mau nggak mau dirinya harus kembali berurusan dengan agensi khusus pemerintah Amerika tersebut. So, bagaimanakah keseruannya? Mari kita langsung menuju alur ceritanya. Cerita berawal ketika Jason dan Mary sudah hidup bahagia jauh dari kejaran para agen yang di film pertama selalu memburu mereka. Cuman meski begitu penyakit amnesia Jason ternyata masih belum sepenuhnya pulih, di mana ia sering merasakan sakit kepala dan mimpi buruk terkait ingatannya yang kadang-kadang mulai muncul sedikit demi sedikit. Hingga sang kekasih yaitu Mary menyarankan agar Jason mencatat ingatan-ingatan yang muncul melalui mimpi tersebut. Sementara itu di tempat lain, tepatnya di Berlin, saat ini para agensi CIA yang dipimpin oleh seorang perempuan bernama Pamela Landy tengah melakukan sebuah operasi khusus yaitu membeli sebuah informasi rahasia dari orang misterius. Akan tetapi, sayangnya misi rahasia tersebut berhasil disabotase oleh seorang agen bayaran atau hitman bernama Kirill di mana ia mampu mengambil informasi tersebut sebelum sampai ke pihak CIA sembari meninggalkan sebuah sidik jari yang entah milik siapa dan apa tujuannya. Lanjut Kiril kemudian langsung melaporkan keberhasilan pekerjaannya kepada si bos yaitu seorang miliarder asal Rusia pemilik usaha pertambangan dan minyak bernama Gretkov. Gak sampai situ, misi Kiril rupanya masih terus berlanjut karena Gretkov seketika menyuruhnya buat berangkat ke India ngebunuh target berikutnya yang gak lain adalah Jason Bourne. By the way, Jason dan Mary selama 2 tahun terakhir ternyata bersembunyi di India. Cuman meski dalam rentang waktu tersebut nggak pernah ada satupun serangan lagi, kewaspadaan Jason rupanya nggak mengendor sama sekali. Hingga ia bisa langsung sadar terhadap kehadiran agen yaitu Kirill yang kini sudah berada di dekatnya. Nah, mendapati itu, Jason bergegas ngejemput Mary buat kabur meninggalkan tempat ini, tapi sayang sudah ketahuan oleh Kirill yang langsung melakukan pengejaran. Menyaksikan kepanikan Jason, Mary sebenarnya sempat mengira jika Jason hanya sekedar terlalu parno akibat akhir-akhir ini sering sekali bermimpi buruk. Cuman begitu sadar si pengejar malah tambah membabi buta, ia pun akhirnya nurut apapun perkataan Jason. Termasuk bertukar posisi di mana Mary diminta Jason buat megang setir sementara dirinya langsung nyiapin pistol meladeni Kirill yang ia pikir sudah pasti bakal melakukan tembak-tembakan. Akan tetapi, kali ini prediksi Jason sedikit meleset karena agen tersebut tanpa sepengetahuan mereka tiba-tiba berhenti lalu ngambil sebuah sniper kemudian langsung mengarahkannya ke bangku supir karena mengira jika itu adalah Jason padahal Mary. Di dalam air, Jason berusaha sekuat tenaga siapa tahu kekasihnya masih bisa diselamatkan. Namun kali ini Tuhan berkehendak lain di mana Mary ternyata sudah mati karena ketembak di bagian vital. Di atas jembatan Kiril yang mengira jika ia sudah berhasil ngebunuh Jason tampak luar biasa senang lalu ia langsung pergi meninggalkan TKP untuk laporan serta mengambil upah kepada Gretkov tanpa mengecek terlebih dahulu apakah benar yang ia bunuh adalah Jason dan yang jadi pertanyaan kenapa Gretkov begitu ingin untuk menghabisi Jason. Lanjut scene berpindah ke CIA ketika mereka tengah sibuk menyelidiki siapa orang yang sudah menggagalkan transaksi mereka kemarin. Alhasil, setelah melakukan dan memeriksa TKP, mereka bisa dengan mudah menemukan sidik jari yang kemarin kita tahu sudah sengaja ditempelkan oleh Kirill. Anehnya begitu sidik jari tersebut coba untuk diidentifikasi menggunakan komputer CIA, mereka menemukan jika itu milik seseorang yang data atau filenya berada di folder paling rahasia karena berkaitan langsung dengan sebuah proyek rahasia bernama Treadstone yang bahkan sekelas pimpinan operasi Pamela Landy masih belum boleh mengaksesnya.
Sementara itu di tempat lain, Jason yang tengah berduka hebat tampak masih kebingungan kenapa mereka masih mengincar dirinya karena si Jason tentu saja berpikir jika ini adalah ulahnya CIA. Hingga daripada berdiam diri, ia pun seketika mengemasi barang-barangnya lalu pergi untuk merencanakan balas dendam. Kembali ke agen PEM yang langsung menghadap sang pimpinan memohon agar diperbolehkan mengakses file Treston demi untuk kepentingan kasus ini. Hingga setelah izin diberikan, ia pun seketika langsung melakukan pengecekan di mana sidik jari yang mereka selidiki ternyata adalah milik seorang agen bernama Jason Bourne. P merasa ada yang janggal karena proyek Treston sudah ditutup 2 tahun lalu, di mana harusnya nggak mungkin lagi ada aktivitas di dalamnya, hingga ia pun memutuskan buat datang dan bicara secara langsung kepada Warabot karena merupakan satu-satunya pihak yang pernah terhubung ke Treston, serta masih berada di dalam lingkup organisasi CIA, di mana dari percakapan inilah Pem diberitahu tentang seberapa berbahayanya seorang Jason Bourne. Kembali kepada Jason yang saat ini dengan sengaja masuk ke Italia menggunakan paspor aslinya, hingga secara otomatis terlacak oleh sistem Interpol yang saat ini sedang mencari dirinya, di mana Jason tentu saja langsung ditahan saat itu juga. Sementara di tempat lain, saat ini agen PEM rupanya sedang melakukan pembicaraan bersama para petinggi CIA terkait kasus kemarin yang merupakan sebuah kasus super penting bagi organisasi secara umum. 20 tahun lalu dana pensiun CIA yang jumlahnya ratusan miliar tiba-tiba dicuri oleh seseorang. Kemudian gak berapa lama CIA dihubungi oleh seorang politisi asal Rusia bernama Nesky di mana ia memberitahu jika pencurinya nggak lain merupakan orang dalam dari CIA itu sendiri. Cuman begitu mereka hendak menemui Nesky untuk meminta informasi lebih detail, Nesky bersama sang istri tiba-tiba diinfokan sudah mati bunuh diri di rumahnya. Nah, file yang kemarin hendak dibeli agen PEM ternyata merupakan sebuah informasi terkait kematian Neski, di mana itu pastinya bakal bisa ia pakai untuk menelusuri kasus pencurian 20 tahun lalu. Pem berasumsi jika pelaku pencuriannya adalah Alexander, pimpinan proyek Treston yang sudah mati 2 tahun lalu, dan Jason Bourne yang merupakan agen terbaiknya dipercaya oleh Pem sampai saat ini bakal melindungi nama baik dari pimpinannya. Maka dari itu, kemarin Jason sampai bela-belain menggagalkan transaksi mereka. Di tengah-tengah rapat yang super duper serius, Pam mendapat kabar jika Jason sudah ketangkap di mana pada waktu yang bersamaan saat ini Jason tengah diinterogasi oleh seorang agen. Jason nggak ngomong sepatah kata pun kepada si agen. Sampai begitu Pam yang baru tahu tentang tertangkapnya Jason menelpon si agen agar lebih berhati-hati karena dia sangatlah berbahaya, Jason Bourne seketika beraksi, melumpuhkan si agen secepat kilat untuk kemudian langsung menyadap handphone yang tadi ditelepon oleh Pam. Jason sengaja menyerahkan diri hanya untuk meretas ponsel mereka agar bisa dapat info tentang siapa orang yang sudah mengincar dirinya dan mengapa. Hingga pada akhirnya ia tahu jika tengah di framing melakukan sabotase terhadap transaksi rahasia milik CIA di Berlin, Jerman. Sementara itu Pem sendiri saat ini sangatlah kesal mengetahui Jason bisa kabur dengan mudah. Lalu ia berniat untuk mendatangi secara langsung lokasi penangkapan tadi. Cuman di sini sang pimpinan seketika memberi saran agar Pem mau bekerja sama dengan Abbott yang merupakan orang paling tahu Jason atau Treadstone agar kasus bisa terselesaikan. Sebelum berangkat ke Italia, Abbott terlebih dulu mengajak seorang perempuan cantik bernama Nikki, mantan anggota Treston yang dulu bertugas untuk mengatur seluruh misi para agen termasuk menerima semua keluhan serta permintaan mereka. Singkat cerita, sesampainya di Italia, ketika Pam dan yang lain mengira jika Jason memang lagi buat kesalahan dengan memakai paspor aslinya, Nikki justru menyampaikan jika para agen Treston, terutama Jason, nggak pernah melakukan kesalahan, nggak pernah berbuat sembarangan karena di setiap aksi mereka pasti ada tujuannya. Kembali ke Jason yang saat ini sudah ada di Jerman untuk menemui salah satu mantan agen Treadstone sama seperti dirinya bernama Jarda. Jason bertanya tentang siapa pimpinan Treadstone saat ini karena ia sama sekali nggak tahu jika Treadstone sudah ditutup. Jarda ngasih tahu jika Treadstone ditutup saat Alexander mati tepat ketika Jason kabur darinya 2 tahun lalu. Hingga setelah mendengar itu, Jason menjadi tambah bingung karena jika bukan Treadstone, maka siapa atau organisasi mana yang tengah mengincarnya sekarang. Cuman sebelum sempat bertanya lebih jauh, keadaan menjadi tambah rumit begitu Jarda tiba-tiba melakukan perlawanan meski pada akhirnya ia harus tewas secara mengenaskan di tangan Jason.
Jason lanjut mengumpulkan info terkait beberapa hotel bintang 5 di kota Berlin, lalu menghubungi resepsionisnya satu persatu untuk menanyakan apakah ada tamu yang bernama Pamela Landy. Singkat cerita, setelah menemukan hotel tempatnya menginap, Jason kemudian segera mendatanginya lalu minta sang resepsionis untuk menghubungkan sambungan telepon ke kamar Pam, di mana berkat cara sederhana ini, Jason bisa dengan mudah menemukan tempat peristirahatan seorang petinggi agensi CIA. Lanjut setelah nggak berapa lama nunggu di lobi, Jason yang mendapati jika Pam keluar dari hotel bergegas mengikutinya dari belakang secara diam-diam. Di mana si Pam yang nggak tahu jika tengah diikuti oleh Jason tanpa ragu langsung menuju markas rahasia lalu segera memberi perintah agar bisa secepatnya melacak keberadaan Jason Bourne yang tanpa sepengetahuan mereka sudah berada di gedung sebelah bersama sepucuk sniper di tangannya. Jason menelpon Pam untuk mastiin apakah dia dalang di balik kematian kekasihnya di India kemarin dan apa tujuan mereka kenapa tiba-tiba kembali mengincar dirinya. Pam nggak ngejawab pertanyaan Jason karena memang ia nggak pernah melakukan itu dan balik menanyakan apa tujuan Jason kenapa kemarin ia tiba-tiba muncul di Berlin menggagalkan transaksi mereka. Mendengar itu serta melihat adanya Nicky yang ia tahu merupakan mantan anggota Treadstone berada di dekat Pam, Jason yang merasa janggal kemudian meminta sebuah pertemuan di suatu tempat dengan syarat mereka harus menggunakan Nicky sebagai perantara. Pem coba melakukan negosiasi dengan mengatakan bagaimana jika mereka nggak bisa menemukan keberadaan Nicky. Jason menjawab jika itu nggak mungkin terjadi karena ia tahu persis jika Nicky sekarang berada tepat di samping Pem. Alexanderstrasse. 30 minutes under the world clock. She's standing right next to you. Abbott bersikeras agar Pam menghentikan investigasi ini sebelum anak buahnya kembali menjadi korban. Akan tetapi karena masih merasa adanya kejanggalan besar di balik kasus ini, Pam tetap pada rencananya yaitu mengutus Nicky ke tempat yang sudah dijanjikan Jason, lengkap dengan beberapa agen yang diam-diam terus mengawasi dari berbagai sisi. Jason memilih lokasi ini bukan tanpa alasan karena sekarang sedang terjadi sebuah demonstrasi yang menyebabkan lokasi menjadi penuh manusia hingga ia bisa dengan mudah memanipulasi perhatian para penjaga agar bisa membawa Nicky ke stasiun kereta bawah tanah jauh dari pandangan mereka. Nicky sejak awal sudah dipasangi alat penyadap hingga begitu Jason mengatakan jika ia sekarang tengah di framing melakukan sesuatu yang entah apa tujuannya, Pam juga mendengar itu semua dengan jelas. Cuman begitu si Nicky dibawa lebih jauh oleh Jason, alat penyadap menjadi tak berfungsi lagi di mana bertepatan dengan itu ingatan Jason tiba-tiba muncul sedikit tepat ketika ia tengah melakukan tugas pertamanya di Berlin yaitu membunuh seseorang bernama Neski. Cuman sayang ingatan yang muncul hanya sebatas itu saja tanpa mampu Jason ingat terkait detail misi tersebut. Lucunya Nicky yang dulu merupakan seorang perantara yang menyampaikan misi-misi para agen ternyata juga nggak tahu menahu soal si Neski ini karena setaunya lokasi misi pertama Jason bukanlah di Berlin melainkan di Swiss tepatnya di Geneva. Sementara itu di tempat lain setelah sempat mendengar perkataan Jason jika dirinya hanya difitnah, Pam kemudian berencana untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Cuman di sini anehnya Abbott malah terlihat sangat panik di mana ia bersikeras agar tim segera membunuh Jason karena memang sejak awal tim ini dibentuk buat menangkap atau membunuh Jason. Lanjut di tengah ketegangan, salah satu anak buah kepercayaan Abbott tiba-tiba minta waktu untuk menunjukkan temuannya. Ternyata ia secara diam-diam sudah melakukan penyelidikan seorang diri di TKP tempat ditemukannya sidik jari Bourne, di mana menurutnya sejak awal seseorang memang berencana untuk memfitnah Bourne melakukan semua ini. Akan tetapi bukannya mempertimbangkan hasil temuan anak buahnya tersebut, apalagi menghentikan pengejaran terhadap Bourne, Abbott justru langsung membunuhnya saat itu juga. Nggak mendapat info apapun dari Nicky terkait ingatannya yang tadi tiba-tiba muncul, Jason lantas pergi ke warnet buat mencari berita terkait pembunuhan terhadap Neski 20 tahun lalu. Karena sangat yakin jika dirinya lah yang sudah melakukan pembunuhan tersebut sebagai bagian dari tugas pertamanya di Treadstone yang diberikan secara langsung oleh Alexander. Kemudian setelah mengetahui informasi jika lokasi pembunuhannya berada di sebuah hotel, Jason tanpa ragu langsung pergi ke tempat tersebut bahkan ia sampai menginap di kamar yang sama berharap agar kelanjutan ingatannya kembali muncul. Cuman sayangnya tepat ketika Jason masih terlihat sangat fokus menelusuri kamar tersebut, para pegawai hotel yang sadar jika Jason berada dalam daftar buronan Interpol segera melakukan pelaporan hingga saat itu juga Pam bersama tim langsung bergerak ke lokasi.
Jason pada akhirnya berhasil mengingat detail kejadian malam itu karena memang pembunuhan terhadap Neski merupakan pelatihan terakhir agar dirinya dinyatakan resmi bergabung menjadi Agent Preston. Di saat bersamaan, tim SWAT yang sudah sampai lokasi langsung coba menerobos masuk di mana Jason yang tentu sudah menyadari hal tersebut, rupanya masih mampu melarikan diri lalu lompat ke atas kapal yang kebetulan sedang lewat tepat di bagian bawah jembatan. Akan tetapi sialnya aksi Jason barusan rupanya sempat terlihat oleh para polisi di mana ia dengan cepat langsung berimprovisasi memanjat sebuah jembatan yang terhubung ke stasiun kereta bawah tanah hingga akhirnya berhasil kabur menjauh dari kejaran. Mendapati jika Jason kini mulai kembali mendapat ingatannya, Abbott terlihat semakin panik lalu langsung menghubungi Gretkov agar ia segera mengutus hitman kepercayaannya buat menghabisi Jason Bourne sekarang juga agar investigasi ini menemui jalan buntu karena Jason beserta ingatannya adalah orang terakhir yang mengetahui jika kasus korupsi dana pensiunan CIA 20 tahun lalu yang saat ini masih coba diselidiki oleh Pem dalangnya ternyata adalah Abbott itu sendiri. Di mana dulu agar dananya nggak terdeteksi, ia langsung menyerahkannya kepada Gretkov untuk dijadikan modal awal bagi perusahaan minyaknya saat ini. Lanjut usai telepon berakhir, Rabot tiba-tiba dibuat tambah kaget begitu melihat Jason yang akhirnya memperlihatkan kehadirannya dari balik bayangan dengan raut wajah penuh amarah karena bagaimana tidak, Mary kekasihnya ternyata mati hanya karena perkara Abbott ingin menutupi kasus korupsinya. Merasa nggak ada lagi cara untuk menutupi kebohongannya serta mendapati dirinya sudah ditodongkan pistol oleh Jason, Abbott yang pasrah kemudian mengakui seluruh perbuatannya, lengkap dengan detail bagaimana dulu ia melakukan itu semua. Jason dari tadi rupanya bukan mendodongkan pistol ke kepala Abbott, melainkan hanya sebuah alat perekam hingga dengan modal rekaman tersebut, ia pun lantas meninggalkannya sendirian. The only reason you're alive. Kembali kepada Pem yang tampak sangat kaget begitu dapat kabar mengenai meninggalnya anak buah kepercayaan Abbott. Hingga karena sudah mulai curiga terhadap gerak-geriknya dari kemarin, Pem lantas bergegas pergi menuju kamar hotelnya untuk bicara empat mata di mana begitu ia sampai, Pem menemukan jika si bandot tua saat ini sedang bersiap untuk bundir akibat merasa ketakutan parah karena rekaman pengakuannya sudah berada di tangan Jason. So what do we do now? Sebelum melanjutkan perjalanannya, Jason sempat mengirim rekaman pengakuan Abbott kepada Pem sebagai bukti jika dirinya selama ini nggak terlibat sama sekali. Cuman Pem yang rupanya masih belum puas dengan info tersebut memutuskan buat kembali melanjutkan perburuan terhadap Jason lalu menemukan jika ia sedang dalam perjalanan untuk menuju Moskow di mana masih belum jelas apa tujuannya pergi ke sana. Padahal Abbott biang kerok seluruh permasalahannya sudah tewas. Di Moskow saat ini kita diperlihatkan dengan Gretkov yang kembali menemui Kirill untuk memintanya agar membunuh Jason sebagai langkah balas dendam terakhirnya sebelum nanti akan ditangkap oleh pihak CIA. Bermodalkan kemampuan analisa yang gak kalah hebat dari Jason, Kirill tentu dengan mudah bisa langsung menemukan info terkait keberadaan targetnya. Jason ternyata datang ke Moskow buat mencari alamat dari seorang gadis. Sebenarnya ia sudah menemukan alamat tersebut dengan mudah, tapi sayang karena orangnya sudah pindah, Jason terpaksa harus melakukan pencarian ulang. Sialnya saat ini ia sudah dikepung oleh pihak kepolisian yang dimintai bantuan oleh CIA hingga terpaksa harus kabur daripada kembali berurusan dengan mereka. Kirill yang saat ini juga tengah mengincar Jason sebenarnya sudah berhasil melepaskan sebuah tembakan tapi sayang meleset dari bagian vital dan harus kehilangan target karena tiba-tiba dicegat oleh pihak kepolisian yang mengira jika dirinya hanyalah berandalan. Beruntung setelah menunjukkan ID card seorang agen mata-mata negara, Kirill tentu langsung dibebaskan di mana ia tanpa nunggu waktu lagi segera lanjut mengejar Jason.
Sementara itu, Jason sendiri yang tadi sempat terkena tembak oleh Kiril di bagian bahu terlihat mampir bentar ke Indomaret buat beli alkohol yang rencananya bakal ia gunakan buat ngobatin luka-lukanya. Cuman sayang tepat begitu ia keluar toko, keberadaannya langsung kedetek oleh satuan kepolisian hingga mereka langsung melakukan pengejaran secara brutal. Beruntung di sini dengan kemampuan serta kejeniusannya, Jason masih mampu buat menghindar bahkan sampai ngebuat mobil-mobil polisi tersebut tumbang satu persatu. Lepas dari kejaran para polisi, barulah Jason akhirnya harus berhadapan dengan Kiril, di mana kejar-kejaran jauh lebih brutal dari sebelumnya karena mereka sama-sama menggunakan senjata api. Cuman meski begitu, Jason yang kecerdasan serta kejeniusannya masih jauh di atas Kiril akhirnya berhasil ngebuat musuhnya nggak berkutik, terdiam nggak berdaya berlumuran darah di belakang setir mobilnya. Jason yang keinget janjinya terhadap mendiang kekasihnya Mary memutuskan buat nggak menembak mati Kiril lalu pergi meninggalkan lokasi saat itu juga. Sementara itu, bersamaan dengan keberhasilan Jason memenangkan duel tadi, Gretkov yang sudah ketahuan oleh CIA jika selama ini sekongkol bersama Abbott mau nggak mau harus rela ditangkap oleh satuan khusus CIA untuk menerima hukumannya. Kedatangan Jason ke Moskow ini rupanya bertujuan untuk menemui seorang gadis yaitu anak dari Nevsky, seseorang yang ia bunuh 20 tahun lalu. Ia datang buat minta maaf dengan tulus sembari ngasih tahu kebenaran berita jika ayahnya bukanlah mati di tangan sang ibu yang kemudian bundir seperti apa yang dikabarkan media, melainkan dihabisi olehnya atas dasar suruhan Treston buat menutupi kasus korupsi seorang petinggi agensi CIA atau dengan kata lain masalah politik. Singkat cerita, setelah beberapa waktu, Jason kembali menghubungi Pam buat memastikan jika kasus sudah selesai dan dirinya nggak bakal dikejar-kejar lagi. Pam sendiri tentu saja mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Jason karena berkat dirinya lah korupsi besar-besaran di internal CIA yang kasusnya sudah berlarut-larut selama lebih dari 20 tahun akhirnya terungkap. Kemudian, sebagai tanda terima kasih, Pam lantas memberikan sebuah informasi ke Jason mengenai masa lalunya yang mungkin masih belum bisa ia ingat, yaitu nama aslinya bukanlah Jason Bourne, melainkan David Webb. The end. Rest, Pam. You look tired. So Brody, itulah tadi akhir dari film The Bourne 2 Supremacy, di mana ini bukanlah akhir dari perjalanan seorang Jason Bourne karena masih ada 3 film lagi yang tentu bakal kembali aku ceritain ke kalian semua. Well, kiranya sampai sini dulu pertemuan kita di video ini. Aku Zai pamit, see you!